Malam Om Freddy. Iya, halo, selamat malam Om. Ketemu lagi kita, ngobrol lagi kita. Om, kayaknya ada obrolan soal Marine Debris ya. Mm-mm, Kita mm-mm. ngomongin Marine Debris yang belum selesai dari, kayaknya nggak, walaupun memang nggak bakal selesai gitu, cuman memang ada yang belum selesai dari dari tayangan terakhir kita ngomongin soal Marine Ya, ya dari sejak tayangan pertama kan kita udah bilang Debris ini. ya sejak tayangan pertama kan permasalahannya ya perilaku sama eh, kapasitas collectionnya Pemda kan. Iya betul. Hari ini kita angkat lagi tapi bukan kita yang ngomong gitu. Yang ngomong ada pelaksana proyek ya soal perilaku yang proyek di Amerika Latin sama Eh, pejabat KLHK ngomong tentang kapasitas Pemda gitu ya. Jadi kita menggunakan jadi, kata-katanya orang lain sekarang. oke. Kita ngobrolin obrolan orang lain ya Om. Ah, ah, ah. Oke, oke, oke. By the way, suaraku jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Oke. Yuk, So, dimulai kita Om, ngobrolnya Om. Kita ngobrolin soal Marine Debris. kita ini ya masih tetap logonya Joss. Nanti lagunya juga masih tetap Theme from Joss. Nah, nah, basically ini yang menggambarkan perilaku sama collection, Hmm, kapasitas collection kan. Jadi yang tidak terkolek 61% menurut laporan NPAP. hmm, NPAP ini juga rupanya inisiatif dari pemerintah. Jadi National Plastic apa partnership gitu yang dari luar negeri hmm, hmm, diminta survei di sini ya. Jadi nasional tuh tiket 39% cuman bisa kolek sampah kita. hmm, Dan eh, inisiatif Kemenko Maritim juga yang disponsori sama World Bank 75% dari yang tidak terkolek itulah yang lari ke laut gitu kan. hmm, Jadi ya termasuk plastik gitu kan. Jadi kita angkat lagi nih omongan sejak tayangan pertama. Terus ini hmm. belum lagi implikasi ke ini kita ada video slide-nya ya bagaimana implikasinya di ke makhluk-makhluk laut dan terakhir Hmm. implikasi ke ekonomi kalau semuanya sudah lebih ini kita lihat video. Ya, tadi kita refresh lagi apa yang pernah kita angkat ya kasus Teluk Naga itu yang sampai membentuk Hmm. pulau itu yang nggak kebayang parah banget gitu ya. Dan Hmm. ini yang UNEP eh, ya prediksi tahun 2050 dia bilang kan kalau jumlah plastik udah sama bahkan bisa Ya, lebih banyak dari ikan. Jadi implikasinya ke nelayan dan nelayan hmm. implikasinya ke total ekonomi gitu dampak ekonominya. Di kita ada bentukan pulau dari sampah-sampah plastik, ada istilahnya itu Pacific Patch. Iya, Om. Ya, pernah dengar kan Om Pacific Patch? Pulau-pulau plastik di lautan Pasifik. Ya, di Lautan Pasifik tahun 2000, Heeh, 2002 ya sudah ditemukan juga yang betul, betul. Dan itu gede-gede banget, besar-besar banget, luas-luas banget itu. Dan itu pula yang kemudian membuat beberapa beberapa agensi gitu ya, beberapa agensi yang concern, beberapa NGO yang concern dengan masalah itu, kemudian membuat menciptakan teknologi-teknologi untuk menangani masalah-masalah pulau plastik tersebut ya Om.
Ada Ya, dibahas, kita obrolin nggak nanti nih Om? ini ada, ya ada nanti itu. Ya, Oke, oke, oke. ini Siap, siap. pas dulu yang soal dosanya gedean mana nih ya. Jadi Hmm, hmm, kawan-kawan dari eh, Sungai Watch itu dia hmm. berusaha mendata pakai eh, apa scanner. And in Indonesia, one of the things that we're lacking tremendously behind is data. At Sungai Watch, we're collecting this data from the rivers of Bali. By placing our barriers, we're able to calculate each day per river the total amount of types of plastics. But another key metric is the brands. And doing brand auditing allows us to have a conversation with the bigger companies, the corporates that are somehow responsible for this plastics, using it in their packaging. Ya, jadi ya, yang dia saring gitu, kesaring di sungai-sungai itu sebelum masuk laut. Ya, memang tujuannya Hmm, supaya mencegah masuk laut, tapi dia punya tujuan lain. Di data hmm, mana yang paling gede, terus diajak ngomong produsernya. Tapi saya belajar hmm, sesuatu nih dari salah satu NGO yang orang Jerman yang saya pernah cerita ya. Dia ini peta ini ada linknya nih. Mungkin ini hmm, saya di linkin, tapi di sini bisa lihat linknya. Ini mapping ini menggambarkan eh, ini nih, ketebalan ini adalah polusi polusi plastik di perairan ya, di tepi laut ya. hmm. Eh, Ketebalannya nggak signifikan dibanding daerah kita nih ya, Asia Selatan, Asia Timur. Nah, Dari mulai India ya, India sisi barat sampai ke Filipina dan Pulau Jawa itu Om yang tebel banget ya Om. dan ini kita kenal ini adalah negara-negara yang waste manajemennya miskin ya, seperti Nina Hmm, bilang kan, ya, lack of waste collection system. Padahal hmm, produksinya banyaknya di sini gitu kan. Eh, hmm, tapi implikasinya di dia, jadi sebetulnya upayanya si kawan-kawan itu mau mau menohok produser. Saya belajar sesuatu. Sebetulnya kalau lihat peta ini, dosanya gedean mana sih antara produsen sama negara-negara yang lack of management system. Di mereka nggak setebal kita kok, hmm, apa polusi plastiknya gitu kan. Jadi hmm, hmm. di wilayah yang tebal ini adalah wilayah-wilayah yang ini. Jadi saya sampai pernah posting di LinkedIn, who is the bigger sinner sebetulnya gitu ya. Hmm, Negara-negara yang nggak menjalankan waste collection atau si produser yang mau yang lebih gede dosanya gitu. Nah, hmm. terus, nah ini Apa simpulannya apa Om? kesimpulannya ya, Atau kecenderungannya kemana? Siapa ke- yang dosanya paling gede? dosanya lebih gede yang nggak punya waste management kalau menurut saya. Iyalah. Jadi EPR law mau mau close the tap ceritanya gitu, tapi Eh, ya nggak, tetap nggak ketolongan. Kayak kita juga udah ngomong di tayangan tentang plastik kan, mau close the tap itu udah siap belum bahan penggantinya gitu kan, sementara Iya. proses bahan penggantinya siap, ini kalau nggak dibenahin tetap aja laut kita korban gitu. Dan ini kan Mm-mm. Pasifik segala macam, makanya ke kanan yang di Samudra Pasifik itu juga asalnya dari sini, dibawa sampai ke tengah Iya, samudra gitu kan. benar, benar. Nah, Jadi kemudian ya, jadi iya, memang kembali lagi kepada bagaimana pengelolaan sampah itu sendiri kan Om. mm-mm. Kalau nggak dibenahi, Dan itu berawal lagi gitu, berawal lagi dari kesadaran masyarakatnya lagi. iya, iya. Cuma dua itu kok isunya, cuma dua itu ya Om. Isunya dua. Littering, which is itu berkaitan, ya Heeh. kan littering yang mana itu berkaitan sama kesadaran kita terhadap pembuangan sampah, tetap terhadap bagaimana kita membuang sampah. Yang satu lagi adalah bagaimana waste collection ya gitu, waste collection system ya, bagaimana sistem pengelolaan pemungutan sampah itu bisa dikendalikan dan ditata kelola dengan baik gitu ya.
Ya, hari ini kita angkat lagi dua isu itu, tapi yang mengatakan orang lain bukan kita gitu ya. Ya, Kita menggunakan betul. untuk memastikan kita bukan cuma ngomong kosong gitu ya. Heeh. Nah, ini sedikit, nah ini sejarah yang alat yang itu ya. Jadi 2018 sistem 001, kemudian 2021 mereka sistem 002. Nah ini 2022 mereka bikin, nah inilah cuplikan videonya ya, bagaimana alat dengan jaring sampai berapa kilometer itu usaha mereka untuk membersihkan samudra bukan Mm-mm. laut lagi ya. Ya ini yang saya maksudkan itu. So last July we launched System 2, and it's an 800-meter long system with a span of 500 to 600 meters. But this is System 3, and it will be 3 times bigger. So we are going to 2.5 kilometers of length and a span of something like 1.8 kilometers. So it will be huge. If you see it in comparison to System 2, System 3 will dwarf System 2. So if you're impressed with our catch of System 2, then just wait until we get plastics. Ya, ini upaya membersihkan ocean ya. Nah, Mhm. kemudian, nah ini menyentuh dua hal yang kita kita udah katakan dua isu utama ya. Ini kawan ini yang melakukan proyek ini seperti Sungai Watch ya, dia proyeknya menangkal sampah-sampah plastik di sungai. Hmm. Ya dia bilang masalah utamanya tetap ya soal perilaku ya. Jadi mau ribuan proyek kayak gini nggak akan ini kalau perilakunya nggak berubah nggak akan efektif. Jadi will be a very big success for our country. But at the end of the day, this is not something sustainable. We cannot have thousands of projects like this running forever. You know, the real solution to this problem is behavioral change, education, changing the way we're consuming goods. ya dia bilang proyek-proyek kayak gini sebetulnya nggak sustainable. Yang lebih sustainable itu adalah perubahan perilaku. Jadi ini masalah perilaku. Kemudian Bapak pejabat KLHK ini ngomong tentang kapasitas Pemda gini ya soal waste collection. Ini kita dengerin. Ini sudah di hilir gitu ya. Sekuat apapun kita menangkap di hilir, Ya. kalau hulunya terus bocor ini enggak. Termasuk perilaku warga ya Pak? Iya, makanya saya sampaikan tadi ada dua hal mendasar. Misalnya saya kasih contoh yang dilakukan oleh Mas Gary di Kali Cijambe yang ada 3 kilo atau 4 kilo. Nah, ini Bekasi Kerawang ya, Mas, Cijambe ini ya? Iya. Kita bisa lihat Mas Aiman, Kabupaten Bekasi itu sehari kurang lebih 2.500 ton. Kapasitas yang dimiliki pemerintah Bekasi dalam mengelola sampah itu baru 30%, 800 ton per hari. Ya, jadi Bekasi itu kapasitasnya cuma 1/3 dari sampah yang diproduksi gitu kapasitas. Jadi ya itu masalah utama ini kan. Jadi soal perilaku kita udah ngomongin sejak awal. Yang kedua ya ini perbaiki kinerja Pemda gitu ya. Ini bisa jadi seperti benang-benang yang nggak tahu ujungnya di mana, awal pangkalnya di mana nih Om. Karena kalau bicara mengenai kapasitas itu berkaitan nanti sama budget ya, sama budgeting nanti kan. Kayak misalkan jumlah truk yang dibutuhkan untuk tadi dibilangnya di Bekasi lah, kita ambil contoh tadi yang disampaikan 2.800 tadi Om ya bilangnya ya. 2.500 kapasitas 2.800 ton misalkan. 800 koleksinya. Cuma 800 kan? Nah, bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas itu dari 800 ke 2.500 kan berarti misalkan dengan 800 itu dia punyanya cuma 100 truk misalkan, 2.500 kan berarti harus nambah berapa ratus truk gitu. Itu kan biayanya nggak murah. Itu harus dari biaya siapa gitu. Nanti dia akan minta ke pusat juga anyway. Nah, kalau pusatnya menyerahkan kepada Pemda, ya akan bolak-balik gitu isunya gitu, nggak selesai. Mungkin seperti itu kejadiannya gitu.
Kalau Bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita masih buangnya ke landfill gitu, bukannya ke TPA gitu ya, ke tempat pembuangan akhir yang berupa lapangan terbuka begitu. Itu kapasitasnya juga kadang-kadang penuh gitu. ya, Pernah suatu saat di suatu daerah itu karena ya, kapasitas penuh, berhenti sepertiganya, kemudian ini kapasitas si landfill-nya penuh, berhenti dia ngambilnya. Ya akhirnya jalan umum atau TPS tempat pembuangan sampah sementaranya ya penuh-penuh juga. Lubernya ke rumah, lubernya ke jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini baru bisa dipertanyakan. Terus harus tanggung jawab siapa kalau misalkan truknya kurang, pegawainya kurang gitu. Ya kan Om? Nah ini silahkan dijawab gitu. itu Ini yang Pemda lah yang punya ini. Tapi menurut saya kan masalah sistem bukan cuma kapasitas ya. Jadi di pool, disediain tempat sampah ya, sistem itu juga dibantu dengan masalah denda ya. Jadi orang jadi nggak buang sembarang. Kalau semuanya udah terpool kan koleksinya lebih lebih mudah. Tapi kalau nyebar kemana-mana gitu nggak ada pooling ya, lebih mahal biaya koleksinya juga. nah ya, Iya, kan kalau kita bicara dua nih, perilaku sama pengambilan sampah itu sendiri kan, waste collection ya kan. Jadi yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah yang utama nih, yang kedua adalah tata kelola pengambilan sampahnya gitu. ya tata Kalau kelola. perilaku itu, yang perilaku ini mungkin kesadaran nih, ini butuh berapa upaya juga gitu, selain kampanye, pemberitahuan, dan lain sebagainya, sosialisasi gitu. Termasuk di dalamnya adalah penalti dan insentif gitu. Nah, tata kelola ini kan kembali kepada masalah kapasitas. Kapasitas ini kan bisa dua nih dibilangnya. Kapasitasnya baru sepertiganya, baru 30%-nya nih. 30% itu adalah dari dia punya kapasitas 100% tetapi tidak bisa mengelola 100% sehingga yang terambil cuma 30%. Atau memang maksimumnya 30% gitu. Iya, iya. Kan gitu, Om. Kalau Jangan maksimumnya 30%, kan berarti perlu budget untuk menaikkan kapasitasnya gitu. ya, jangan Gitu. Ya. kapasitas itu memang mentok di landfill-nya ya. Persis. Itu maksud saya. Jangan-jangan kapasitasnya memang cuma mentok di 30% gitu. Nggak bisa dinaikin. Kalau mau dinaikin ya kapasitas truknya harus ditambah, kapasitas sumber daya manusianya harus ditambah, dan itu budgetnya harus ditambah gitu. Landfill-nya juga harus ditambah. Memungkinkan nggak itu? Ya Nah, gitu. Nah, karena yang diurusin sampah mungkin jadi, aduh, rada males nih ngurus sampah gitu. Mungkin seperti itu Om kejadiannya Om ya. saya jadi ingat case-nya Om Freddy kan paling recent ke Bali ya. Dulu kan Eh, 2019 atau 2020 saya lupa. Itu kan pernah tutup. Gubernur Bali menutup TPA Suwung, TPA yang paling Ya, besar dan itu yang mengabsorb ya. di daerah yang paling ramai, Hmm. daerah wisata, pariwisata ya. Hmm. Begitu di stop TPA Suwung kan disuruh kelola di masing-masing kecamatan tuh implikasinya gimana? Tuh udah jalan hampir 2 tahun, apakah kececer ke jalan ataukah Nggak ada tuh, bersih-bersih aja ya selama saya di sana selama 2 tahun nah, berturut-turut bolak-balik itu aman, bersih-bersih aja tuh, bahkan kalinya lebih bersih iya, karena banyak gitu loh. yang ya dan perilaku masyarakatnya juga kan udah berubah, Pak. Kantong plastik Sudah berubah, eh betul. eh, kantong plastik udah dilarang, jadi udah itu juga Ya, banyak. Jadi jadi menurut saya memang harus holistik, harus integrated gitu. ya, Actionnya itu harus integrated. Nggak bisa juga menurut saya kayak misalkan barusan itu, maaf kalau saya harus mengomentari gitu, nggak bisa misalkan diserahkan kepada Pemda ya, Pemda juga punya isu sendiri gitu. Jadi misalkan kalau misalkan Jawa Barat misalkan, Jawa Barat itu dari TPA besar yang di daerah salah satu kabupaten misalkan harus dipindah ke daerah kabupaten lain yang daerahnya berbatasan dengan beberapa kabupaten gitu. Kan itu nggak bisa menyelesaikan itu. Harus turun tangan juga dari pihak provinsi karena melibatkan beberapa kabupaten.
Nah, kalau provinsi tidak bisa menyelesaikan, kan juga harus turun tangan juga dari pemerintah pusat. Mungkin Kurang lebih seperti itu. mungkin kita jadi ingat ya, kalau soal merubah perilaku kan kita pernah obrolin, belajarlah dari, nggak usah jauh-jauh, Ru- belajar aja dari. Rusun Jatinegara. Nah, tapi kalau untuk tingkat provinsi mau belajar waste management system, mungkin boleh belajar dari Bali. Kan ternyata sesudah TPA Suwung di Ya, stop harusnya. banyak tuh, ternyata bersih-bersih Betul. aja. Benar, benar. Gimana mereka udah nyetop plastik bag, mereka udah, dan itu semua Iya. ya integrated. Ya, dan menurut saya yang harus apa namanya, yang juga mungkin perlu di, diinformasikan adalah bagaimana Pemda Bali juga bekerja sama dengan beberapa NGO gitu. Mereka merangkul NGO menyelesaikan masalahnya bersama. Iya, iya, iya. Dan Mungkin seperti itu. ya dengan sikap Pemda yang kooperatif, sikap masyarakatnya yang juga udah berubah, Udah siap gitu. ya lebih banyak ya, udah gitu terekspos ke dunia lagi, makanya nggak heran lebih banyak NGO. Satu lagi di Bali itu adalah mereka sudah punya tingkat kesadaran, bukan sampahnya awalnya, tingkat kesadaran pariwisata yang tinggi. Betul. Jadi begitu ada isu mengenai ini mengganggu pariwisata, itu mereka dengan sadar gitu, dengan penuh kesadaran gitu melakukan sesuatu, dengan melakukan pembenahan gitu. Karena mempengaruhi hajat hidupnya kemudian. APBD-nya Anyway, cukup gede ya dari pariwisata. Jadi mereka ada benar. di apa? Jadi kalau misalkan sampahnya ada laporan, ada laporan gitu ya, ada yang melaporkan entah itu melalui media online ataupun media sosial ataupun laporan langsung gitu ataupun melihat langsung isu mengenai sampah pasti itu akan cepat ditanggapi gitu, cepat direspon, cepat diatasi gitu. Karena itu mempengaruhi apa namanya mempengaruhi pariwisata gitu, termasuk keamanan, Betul. termasuk banjir yang sekarang juga lagi melanda beberapa kawasan di Bali itu sangat ini. Nah mungkin di beberapa daerah lain tidak memiliki itu gitu ya, sehingga nggak ada keterpaksaan harus melakukan sesuatu, apalagi kesadaran gitu, keterpaksaan aja belum tentu. Ya, ada merasa kewajiban dicampur dengan rasa malu dengan para tamu-tamu wisata. Iya gitu. Ya, jadi kalau itu ya, saya berharap di daerah saya juga gitu ada rasa malu kayak gitu ya. Mesti dibikin ini Om, mesti bikin jadi tempat wisata Om. Nggak usah wisata deh, di lingkungan saya di satu kelurahan itu ada 3 ekspat, tahu nggak? Satu orang Turki, satu orang Denmark, satu lagi orang Amerika. Orang Amerika yang udah jadi mualaf gitu, tinggalnya di seberang masjid. Ya paling nggak 3 orang asing ini membuat kita malu nggak sih gitu? Malu. Yeah. Ya gitulah. Anyway, Oke. lanjutkan Om. Ya udah ini cerita terakhir. Jadi ya terakhir cuman ini saya share yang dari Om Freddy. Jadi larangan keras untuk membuang sampah ke sungai di Sumatera. Kita berharap lebih banyak lagi yang kayak gini ya di sungai-sungai di wilayah lain. Jadi ya itulah contoh sepatu. Dan ada ininya nggak nih? Dimonitor CCTV katanya. Dan ada ancaman dendanya nih. Maksimal. Ada tuh Om. Jadi wah ini kan benar-benar membuat orang jera kalau dilaksanakan benar kan. Jadi ya inilah mungkin. Ya. Tapi dari pihak pemerintah sendiri Om, ada nggak informasi mengenai penyelesaian isu-isu atau penanganan isu-isu mengenai marine debris di Indonesia? Ya, kemarin kita juga udah bahas ada inisiatif apa tuh IPP apa yang diprakarsai sama Angkatan Laut ya. Kemudian
di hari ulang tahun Angkatan Laut mereka serentak di sekian ratus lokasi gitu ya melakukan pembersihan. Tapi ya itu dengan manual ya, jadi nggak pakai teknologi yang tadi yang sampai 2,5 kilometer. Iya. Ini pakai Mm-mm. rame-rame gitu, pakai boat, ditayangin semua Ya. orang rame-rame dikasih jaring-jaring Mm. untuk ngangkutin dari laut ya. Ya efektif apa enggak, tapi mungkin untuk apa eh, apa ya menggugah aja kali ya, lebih Mm. efektif untuk menggugah perilaku kali. Tapi ya soal Ya, menggugah kalau kemudian itu gaungnya besar dan kemudian itu dibesar-besarkan gitu. Sayangnya nggak semua orang tahu mengenai kegiatan tersebut. iya kegiatan itu kita Ya kan? taruh linknya di salah satu tayangan kita, tapi ya kita sendiri jadi lupa. Kita udah nyampe tayangan ke-12, kita sendiri lupa itu Iya, tayangan kedua, ya. ketiga kita angkat itu. Mungkin kita bisa bantu dengan kemudian share link-link yang tadi itu, share apa ya berita-berita mengenai itulah, karena kita nggak tahu apakah jangan-jangan kita tidak bermasalah dengan laut kita ini. Jangan-jangan kita memang tidak ada sampah di laut kita ini. Jangan-jangan kita nggak tahu, nggak ada berita juga mengenai, nggak ada komplain juga mengenai sampah di lautan Indonesia ini, di laut Indonesia, di laut Jawa kita nggak dengar, di lautan Indonesia juga kita nggak dengar. Gitu. Kita nggak dengar dari dalam negeri, tapi dari NGO-NGO luar negeri banyak. Ada ya. Facebook banyak banget. Nah, saya juga kebetulan ada connect salah satu koneksi di LinkedIn. Dia punya inisiatif di Ambon. Itu sampai dibantu sama pemerintah Belanda, truk sampah dikirim gitu. Truk Ya, sampah kiriman dari pemerintah Belanda. Saking mereka itu. punya. Nah, itu ada NGO yang bekerja sama Pemda untuk meningkatkan waste management, dan di NGO-nya kebetulan punya link Hmm, internasional gitu hmm, sampai hmm. mengusahakan bantuan dari pemerintah Belanda. Paling nggak Ambon udah ada upaya untuk meningkatkan waste management sistemnya. Paling nggak Ya. kapasitasnya ya, soal sistemnya udah improve. Itu maksud saya gitu loh. Jadi untuk menambah kapasitasnya ya memang harus ditambah beberapa aspek lainnya gitu. Jangan-jangan memang kapasitasnya itu udah mentok di situ mau gimana lagi gitu. Iya. Perlu inilah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini menjadi pemicu untuk bahan studi atau bahan pertimbangan atau bahan untuk melihat situasi langsung lagi di lapangan gitu. Sehingga obrolan itu tuh obrolan yang orang-orang sabot itu mungkin cuman omdo doang gitu, cuman omong doang gitu. Enggak, kok kita nggak omong doang, kita ada kita juga studi, kita juga riset sedikit-sedikit lah mengenai obrolan kita ini supaya nggak salah gitu. Dan Cuman kan ini harus ada tindak lanjutnya itu. Sementara kita baru bisa di level ngobrol nih Om, kita belum bisa di level bantu apa-apa yang lain, kita belum bisa berkontribusi yang lain. paling nggak kita berperan di inilah ya, sharing best practice ya. Jadi coba cari di internet, di Ambon ternyata lagi ada upaya apa. Coba kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, kita ngintip di dalam negeri juga lagi banyak upaya-upaya ya di Ambon. Ya, ya. Belajar Nah, dari mudah-mudahan bisa jadi trigger itu aja, bisa jadi pemicu lah untuk teman-teman yang mudah-mudahan pada ngedengerin kita gitu, kemudian dia ngomongin juga ke orang-orang lain gitu, sehingga ini menjadi semacam bola salju yang terus bergulir gitu. Hmm. Karena kalau nggak gitu ya kita nggak bisa, ya kita berhenti di obrolan kita aja nih gitu. Ngajak teman-teman yang lain kan sulit kita. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang memang mendengar kita ngobrol gitu bisa juga bantu untuk share ke teman-teman yang lain sehingga ini terus bisa bergaung gitu. Gitu Om. Ya, untuk Marine Debris ini saya pikir kita perlu cari lebih dalam lagi bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi dengan lautan di sekitar kepulauan kita, kepulauan Indonesia ini. Kemudian ada aspek-aspek apa aja yang udah kita lakukan gitu, apa isu-isunya mungkin gitu Om. Kita bisa obrolin di yang akan datang, lebih fokus lagi di khusus Indonesia nih gitu. khusus Indonesia ya,
Oke, nanti kita gali lagi. Sebelumnya kita udah bahas kasusnya cukup banyak mangrove kan. Mangrove rusak oleh plastik itu udah di beberapa Ya, lokasi di hmm, Palembang, di ya, Wakatobi, di hmm, Naga itu juga mangrove yang dirusak sama ya. plastik. Cuman mungkin lebih fokusnya itu lebih khusus soal itunya, lebih khususnya itu kita ngomongin soal eh, apakah lautan Indonesia tercemar nggak sih sebenarnya? Gitu. Nah, kalau tercemar, yang keganggu siapa nih gitu? Kita nggak bisa lagi soal perilaku karena perilaku kita ada obrolan sendiri. Tapi mengenai lautan Indonesia yang kita cintai ini, kita tercemar nggak sih? Kita polluted nggak sih air kita gini, air laut kita ini? Jangan-jangan kita tidak merasa tercemarkan gitu. Jadi tenang aja makan makan ikan gitu. Kita Nah, ngomongin makan ikan yang cukup tercemar itu kan dari dari referensi-referensi luar. beberapa teman sudah mulai ragu-ragu mau beli ikan, mau makan ikan laut gara-gara tayangan kita. Gitu ya. Bahaya. Om, ya saya pikir ini waktu kita juga sudah selesai ngobrol malam ini. Kita memang batasi obrolan kita cuma 30 menit. Kalau panjang-panjang nanti ngobrolnya terlalu kemana-mana kita. Om. Ya Om, jadi kita pikir kita akhiri untuk obrolan Medan Debris ini. Mudah-mudahan ada informasi baru yang bisa dengarkan oleh teman-teman lain gitu ya, sehingga kita berharap supaya ini obrolan ini bergulir gitu aja. Ya, kita Oke, mungkin akan ada obrolan lebih lanjut lagi mengenai Marine Debris, tapi Marine Debris spesifik Indonesia. ya, peta yang tadi itu bisa di zoom ke Indonesia tuh. Nanti kita coba ya. Ya, Kita lihat. oke. Gitu Om. Ya Om, Makasih Om ngobrolnya Om. Kita selamat ketemu lagi yang akan datang. Siap. obrolan berikutnya tentang plastik ya. Ada ya. Siap. Oke, sip. Tetap sehat Om. Selamat malam Om. Yuk, bye.